Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Emilia dengan NIM 2114010077. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran fikih. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat penting nantinya kepada ananda sekalian. Namun sebelum itu Ibu akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Ibu harap semuanya sehat walafiat dan selalu jaga kesehatannya ya. Nah, kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran fikih di tingkat MAN kelas 12 semester ganjil. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi sumber hukum Islam. Tujuan pembelajaran kitab kali ini ada beberapa poin nih yang harus ananda ketahui. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pokok isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan fungsi Al-Quran. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hadis. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam pada semester ini kita akan mempelajari 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Namun pada video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kita akan membahasnya secara rinci satu persatu, baik itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran, poin yang pertama yaitu pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya yaitu bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah usul fiqih adalah Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan dasar dan sumber hukum bagi syariat umat muslim. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2. Nah, boleh anak-anak Ibu melihatnya di Al-Quran ya, surat Yusuf ayat 2. Baik, kita bacakan secara bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berlafazkan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat 2. Nah, dapat kita simpulkan nih bahwasanya pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan lafaz bahasa Arab secara mutawatir dari generasi sampai saat ini, dari generasi ke generasi sampai saat ini. Poin yang kedua berkaitan dengan Al-Quran yaitu pokok isi kandungan Al-Quran. Pokok isi kandungan Al-Quran ini ada 5,
Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima yaitu riwayat dan cerita. Poin yang ketiga yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam sebelum sumber-sumber hukum yang lainnya ada. Sebab Al-Quran ini adalah undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum-hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi dapat kita ambil yaitu bahwasanya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum ini memiliki tahta tertinggi dibanding sumber hukum yang lainnya. Jadi adalah paling tertingginya itu adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini adalah sumber paling utama dan terutama bagi umat Islam. Poin yang keempat yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yang sudah jelas sekali yaitu sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua yaitu sebagai penyempurnaan dan pembenaran kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, pembimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari Al-Quran. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan hadis. Poin yang pertama yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis memiliki beberapa pengertian, yaitu jadid artinya baru, qorib artinya dekat, dan kabar yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, bahwasanya hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takhrir dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya kepada poin yang kedua mengenai hadis, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Nabi SAW adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umatnya. Para ulama usul fikih menjadikan hadis untuk menentukan sumber hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menetapkan hadis ini sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Poin yang ketiga yaitu macam-macam hadis. Macam-macam hadis yang perlu Anda ketahui yaitu ada 3. Yang pertama, hadis qauliyah. Hadis qauliyah yaitu hadis yang diucapkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW di berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah. Kemudian yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu hadis takriyah. Hadis takriyah ini yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sekepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya gitu. Sikap diam Nabi Muhammad SAW ini dipandang bahwa sepakat gitu terhadap suatu ketetapan yang telah dibuat. Poin yang terakhir yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini yang pertama yaitu bayan takrir. Bayan takrir adalah menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu menjelaskan dan memberikan
keterangan atau menafsirkan, merincikan redaksi-redaksi ayat Al-Quran secara global atau yang bersifat global. Kemudian yang ketiga yaitu bayan tasyrik. Bayan tasyrik yaitu menetapkan hukum yang tidak jelas dalam Al-Quran. Jadi menetapkan suatu hukum yang belum ada atau tidak jelas dalam Al-Quran. Itu adalah bayan tasyrik. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu membahas mengenai sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan bahasa Arab yang disampaikan secara mutawatir dari generasi sampai saat ini masih tetap sama, tidak ada perubahannya. Yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Ibu harap video pembelajaran kali ini dapat diterima dengan baik, dipahami dan dipelajari lebih dalam, dan anak-anak Ibu bisa melanjutkan ke materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan minggu depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video pembelajaran fikih mengenai sumber hukum Islam telah Ibu jelaskan secara rinci dan jelas kepada Ananda. Diharapkan semuanya mengerti dan paham mengenai sumber hukum Islam. Ibu akhiri video Ibu, terlebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.